kepada Tuhan Yang Maha Esa agar supaya kegiatan pembelajaran siang hari ini yang akan disampaikan oleh Bu Yuni bisa diserap atau bisa dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya Susanto dari admin dari kegiatan ini akan merekam kegiatan ini sampai terakhir nanti ya. Jadi mohon Bapak Ibu sewajarnya saja bisa menghidupkan dan mematikan kamera agar supaya kami juga bisa dalam rekaman ini tidak selalu off seperti itu ya. Baik, untuk itu waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Bu Yuni Widyastuti untuk mengajar atau memandu kegiatan ini. Dipersilahkan Bu Yuni. Terima kasih Pak Susanto. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mau nanya dulu sebelumnya Pak Susanto, kalau boleh tahu, ini kan 42 sekarang. Biasanya berapa ya? Ya, biasanya sekitar 30-60 Ibu. Oh 60, oke. Berarti 60 peserta. 20-an lagi yang Iya. belum masuk ya. Apa? Iya. Oke, terima kasih banyak ya. Pak. Ntar saya share screen dulu. Ih, loadingnya kok. Nah, salam dan bahagia. Wah, saya belum mendengar yang mengucapkan atau yang menjawab ya. Biasanya kalau misalnya Ki Hajar Dewantara mengatakan salam dan bahagia, kita bisa menjawab dengan kata-kata salam Bapak Ibu ya. Saya ulangi ya, salam dan bahagia. Salam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bu. Damai sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang ada di ruangan virtual ini. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita semua sedang berada di sesi elaborasi pemahaman modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Ini mungkin dimulai masuk paket modul 2 ini ya, saya harus mengucapkan selamat dulu bahwa Bapak Ibu sudah melewati perjalanan yang cukup panjang, berarti ini udah mau setengahnya, udah hampir setengahnya, dan di sini kita sudah mulai untuk mempelajari how to-nya, semua tentang bagaimananya. Karena waktu di paket modul 1 saya suka mendapatkan banyak sekali pertanyaan tentang ini gimana Bu? Kalau itu gimana Bu? Ngelakuinnya gimana Bu? Gitu kan ya. Di paket modul 2 ini Bapak Ibu sudah mulai mempelajari, mendalami tentang how-nya, tentang bagaimananya, pengimplementasiannya seperti apa. Ini semua. Nah, perkenalkan, nama saya Yuni Widyastuti. Saat ini saya bekerja di Rumah Mainstream namanya. Rumah Mainstream ini adalah sebuah yayasan yang mempromosikan pendidikan STEAM, Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematika. Jadi monggo kalau misalnya Bapak Ibu mau mendapatkan ide-ide bermain yang bertemakan STEAM buat anak SD, SMP, TK, mulai TK bahkan TK, SD, SMP, atau mungkin SMA. Jadi silakan mungkin boleh mampir ke Instagramnya atau Facebooknya Rumah Main STREAM, Rumah Main Stream.
mainstream ya ininya. Nah, dan saya sendiri selain mempromosikan pendidikan STEAM, saya juga sebetulnya juga adalah teacher trainer, trainer guru. Saya melatih biasanya ngasih pelatihan buat Bapak Ibu guru dari Sabang sampai Merauke. Cuman memang, yang saya pilih biasanya saya lebih banyak ngelatihnya tuh atau saya ngasih pelatihan di daerah timur. Dan di program guru penggerak ini, saya juga salah satu pengembang modul. Jadi salah satu tim pengembang modul yang saya kembangkan ada di modul 3, di paket modul 3. Nanti Bapak Ibu pun akan bertemu dengan modul saya. Nah, itu mungkin sekian dari saya dan saya ingin mengenal Bapak Ibu lebih banyak lagi nanti semoga, saya bisa mengenal Bapak Ibu lebih banyak lagi ya. Dan hari ini kita mulai dari pembukaan, kemudian nanti akan ada kegiatan pembukanya, pengantar, konsep kunci tentang pembelajaran sosial emosional, mindfulness, dan juga 5 kompetensi sosial emosional. Implementasinya adalah bagaimana kita melakukan pengajaran dan integrasi si 5 KSE ini. Kemudian diskusi dan tanya jawab, kegiatan penutup, lalu refleksi dan penguatan. Di modul 2.2 ini, pada modul 2.2 ini, Bapak Ibu sudah melewati beberapa tahap di fase merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, forum diskusi, sudah ngelewatin, ruang kolaborasi juga sudah, refleksi terbimbing sudah, demonstrasi kontekstual juga sudah, ya kan ya. Dan sekarang kita masuk ke elaborasi pemahaman. Di sini Bapak Ibu punya kesempatan untuk mengkonfirmasi ulang, untuk menggali lagi ide-ide bagaimana caranya mengkonsolidasi dan menumbuh kembangkan si pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional baik di kelas, sekolah maupun komunitas sekitar. Karena nanti di aksi nyatanya Bapak Ibu akan melakukan aksi nyata pembelajaran kompetensi sosial emosional berbasis kesadaran penuh, berbasis mindfulness, dan pembelajaran berdiferensiasi, serta mendokumentasikan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan nanti di aksi nyata ya. Modul ini tentunya ada untuk membantu kita semua mengelola aspek sosial dan emosional dalam peran kita sebagai seorang guru. Menerapkan pembelajaran sosial emosional entah itu di kelas, di sekolah, dan di komunitas. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri dulu juga. Semoga kita juga bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan apa yang kita dapatkan di sini di keluarga kita masing-masing. Di capaian khususnya, diharapkan Bapak Ibu nanti memahami pembelajaran sosial dan emosional yang berdasarkan kerangka Kessel. Kerangka Kessel ini ada 5 kompetensi sosial emosional, mulai dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Diharapkan Bapak Ibu nanti bisa memahami kesadaran penuh sebagai dasar pembelajaran sosial emosional. Bisa memahami strategi untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh sesuai dengan konteks masing-masing guru. Menerapkan pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh dalam kegiatan baik itu di dalam kelas, lingkungan sekolah, dan juga komunitas Bapak Ibu masing-masing. Secara utuh, di sini diharapkan nantinya kita CGP dapat menumbuhkan kesadaran penuh yang dilandasi perhatian yang berkualitas, keterbukaan, rasa ingin tahu, apresiasi, refleksi, kepedulian agar dapat mengelola kompetensi sosial emosionalnya dan dapat menerapkan pembelajaran kompetensi sosial emosional bagi murid di kelas, sekolah, dan komunitasnya untuk terwujudnya well-being. Jadi kata kuncinya di sini ada bicara soal pembelajaran sosial emosional, kesadaran penuh, 5 kompetensi sosial emosional, dan itu sih. Dan 5 kompetensi sosial emosional ini yang akan kita lihat bagaimana kita sadar diri, memanage diri sendiri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini yang penting kita latihkan ke diri kita dulu, kemudian bisa kita latihkan ke murid-murid kita.
Khusus buat sesi elaborasi pemahaman selama 90 menit ke depan, kita ingin menggali ide-ide dan untuk mengkonsolidasi dan menumbuh kembangkan pembelajaran 5 kompetensi sosial dan emosional berbasis mindfulness, berbasis kesadaran penuh, baik di kelas, sekolah, maupun komunitas sekitar. Kalau kita kembali lagi ke maksud pendidikan itu apa sih? Ini adalah maksud pendidikannya dari Ki Hajar kan ya. Kalau kita balik lagi dan Bapak Ibu akan melihat kalimat ini berkali-kali. Ini akan diingatkan terus karena ini menjadi dasar pengembangan program pendidikan guru penggerak. Bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat menjadi manusia maupun anggota masyarakat yang akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita ingin menjadi seorang manusia yang selamat dan bahagia ya. Dan di modul 1.1 bicara soal lahir dan batin, bicara soal cipta, rasa, dan karsa. Ada bicara soal rasa di situ. Jadi ini pentingnya bagaimana kita perlu melatihkan, menumbuh kembangkan si rasanya dari anak-anak kita itu. Secara holistik, hasil pembelajaran budi pekerti berarti bersatunya antara budi sehingga menimbulkan si tenaga. Budi di sini kalau menurut Ki Hajar Dewantara kan yaitu adalah gerak, pikiran, perasaan, dan kemauan. Dan di sini kita mau kebersihan budi yang terjadi itu bersatunya cipta rasa karsa dalam tajamnya pikiran, halusnya rasa, kuatnya kemauan yang bisa membawa pada kebijaksanaan. Ini semua ternyata nyambung kalau Bapak Ibu lihat. Di modul 1-2 kita bicara soal bagaimana nilai diri bisa terbentuk. Berarti bicara soal nilai diri kita, membuat gambaran diri masa depan. Bapak Ibu sudah membuat itu semua. Berarti bicara soal, kalau kita bicara soal nilai-nilai, sudah pasti itu kan berhubungan ya dengan kompetensi sosial emosionalnya kita. Di 1-2 ini Bapak Ibu kalau misalnya ingat bahwa ada beberapa acuan untuk kita bisa selalu slow thinking, thinking slow, berpikir lambat. Berpikir lambat untuk memberi kesempatan pada otak kita untuk nyampe ke otak luhurnya. Ya kan kalau misalnya masih ingat ya, otak itu kan dibagi menjadi 3. Di otak reptil, otak mamalia, dan otak primata. Di otak primata ini ada satu bagian otak neokorteks di bagian depan sini itu yang hanya dimiliki oleh manusia, yaitu otak luhurnya manusia. Untuk kita bisa sampai ke situ, maka kita harus menyadari dulu bahwa emosi itu akan menentukan bagaimana kita mengambil keputusan. Karena kalau misalnya kita suka mendengar ada sering yang mengatakan orang tua ya, jangan ambil keputusan kalau kita lagi marah, kalau kita masih emosinya masih memuncak, emosinya masih meledak-ledak gitu kan ya. Agar kita bisa mengambil keputusan secara kalau pakai emosi tadi kan berarti kan masih otak mamalia tuh. Kita mau memutuskan sesuatu itu pakai otak luhurnya manusia, yaitu ada di bagian otak primata. Nah, ini lampaui mekanisme lawan lari atau tak bereaksi. Berarti di sini adalah otak reptilnya yang masih bergerak, yang masih bekerja. Karena kecerdasan emosi itu mengenali bagaimana diri bisa melihat ancaman. Kembali soal emosi di 1-2 tersebut. Nah, Bapak Ibu di sini di 2.2 kita akan mempelajari bagaimana caranya dan ternyata ada loh kompetensi sosial dan emosional yang harus dikembangkan oleh anak-anak kita. Secara teori ini sudah luar biasa gitu kan ya. Di 1.3 mengembangkan visi yang lebih jelas mengenai murid dan memetakan kekuatan yang dimiliki oleh kita untuk mewujudkan visi kita yang selalu berpihak pada murid. Dan ini mengimplementasikan strategi pengelolaan perubahan. Pada saat kita melakukan strategi pengelolaan perubahan, pasti itu akan berhubungan dengan sosial emosional juga. Dan di 1.4 ini terlihat sekali bahwa kita bahwa budaya di sekolah itu akan selalu dikembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan emosional murid kita.
Selalu sosial emosional ini disebut-sebut dari awal, maka di 2.1 udah pasti kita kan ya, mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, bagaimana kebutuhan sosialnya, bagaimana kebutuhan emosionalnya. Dan di 2.2 ini kita belajar apa itu pembelajaran sosial emosional, apa itu 5 kompetensi sosial emosional yang sudah Bapak Ibu semua, pelajari di eksplorasi konsep. Apa itu yang namanya kesadaran penuh, perhatian yang disengaja, sekarang, rasa ingin tahu, dan juga bicara soal compassion atau kasih sayang. Dan bagaimana penerapan si pembelajaran sosial emosional ini di dalam kelas, di sekolah, ataupun di komunitas sekitar kita. Di pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh, kenapa sih kesadaran penuh ini yang kita pegang? Mungkin saya harus bertanya dulu ke Bapak Ibu. Saya tahu nih kalau misalnya teman-teman yang di Bali ya, mungkin mindfulness udah biasa banget, betul? Coba siapa yang sudah terbiasa mempraktikkan soal mindfulness ini boleh kasih jempol? Sebelum Bapak Ibu masuk ke 2.2, apakah Bapak Ibu sudah terbiasa mempraktikkan mindfulness? Ada yang kasih jempol boleh? Kalau sudah, kalau belum? Yang selama ini belum pernah? Saya nggak ngelihat jempol-jempolnya nih. Saya ada yang angkat tangan tapi. Oh, Ibu Sang Ayu Eling Lestari. Monggo Bu, mungkin Ibu ingin berbagi. Selamat siang. Siang Ibu. Oh iya, saya dari sekolah nih Bu, agak hujan deras, makanya agak gini, Oh, suaranya agak tapi ya, aman kalau Bu, suara pembelajaran Ibu bisa sosial terdengar. emosional sih, iya terima kasih. Kalau pembelajaran sosial emosional sih beberapa sudah pernah diterapkan, cuma ketika membaca modul ini, oh itu istilahnya, jadi banyak O-nya Bu ini. Oh, Banyak baik. O-nya, oh Saya ternyata juga ini oh jadinya ya. begini. Oh ternyata ini. Ternyata ada istilah-istilah seperti ini beberapa sih sudah pernah diterapkan, cuma lebih sederhana. Setelah membaca modul ini, jadi lebih terbuka lah wawasannya. Siap. Banyak hal yang bisa kita kembangkan. Begitu Bu Yuni. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya, Ini. pada pada saat kita bicara soal mindfulness, kenapa sosial emosional ini kita melakukan berbasis kesadaran penuh. Jadi di sini kita sedang melatih dan saya yakin kalau buat Bapak Ibu yang ada di Bali dulu juga saya pernah belajar kan ya. Kalau kita dulu saya nggak belajar meditasi Pak Bu di Bali waktu itu kan ya. Waktu itu saya lagi apa ya? Lagi Asian Science Camp kalau nggak salah. Jadi ada banyak anak-anak Asia, anak-anak di beberapa negara yang akan ngumpul di Bali. Dulu pertama kali saya belajar meditasi itu di situ. Kita bicara soal mindfulness ya kan ya. Pada saat saya belajar meditasi pertama kali, di saat saya diminta untuk menyadari diri saya sendiri seperti apa, dan di waktu itu pertama kali belajar itu dibilangnya adalah, "Yuk kosongkan pikiran, Anda." Gitu kan ya, digituin dulu saya. Terus ada saya malah makin mikir, gimana caranya ngosongin pikiran ya? Tunggu bentar," gitu. Saya yang ada saya melakukannya itu. Otak saya malah sibuk untuk berpikir gimana caranya ngosongin pikiran. Pertama kali saya belajar meditasi. Terus disuruh tutup mata, disuruh ini, disuruh itu, suruh baca sesuatu, terus saya tidur. Saya tidur setidur-tidurnya. Terus saya nanya, maaf saya tidur, terus ini gimana, saya tuh bisa apa enggak sih meditasi? Kok otak saya kemana-mana gitu kan. Saya bilang gitu. Terus kata bapaknya hanya bilang bahwa, "Tenang Bu, itu adalah, proses pertama. Tidur fine, tidak apa-apa," gitu kan ya. Tapi makin ke sini makin saya belajar lagi tentang, oh oke, ya ini juga sesuai dengan bukan sesuai ya, semua ilmu ini kan ada ilmunya ya, semua ilmu pasti akan berkembang. Pada saat saya belajar tentang kesadaran penuh, mindfulness, pertama kali tahu mindfulness itu saya mindfulness eating, mindful eating. Gimana caranya kita makan tapi secara mindful. Sampai akhirnya saya belajar mindfulness itu bahwa kita menyadari
tubuh kita ini ada, kita berada di sini saat ini juga kita lagi ngapain. Jadi bukan yang namanya disuruh ngosongin pikiran, tapi kita fokus pada misalnya pada nafas kita. Pada saat kita fokus pada nafas kita, pikiran kita tuh nggak mikirin yang lain. Bukannya pikiran nggak akan bisa kosong sih ya. Begitu kita fokus pada nafas kita, maka kita akan melatih atau menyadari bahwa kita tuh lagi ada di sini loh. Kita tuh lagi di sini loh, lagi ngapain gitu. Itu saya nggak tahu kalau misalnya di Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu lagi ibadah apapun itu kan saya, mmm nanti Bapak Ibu boleh cerita deh, kalau misalnya saya di agama Islam saya suka dibilangin kalau sholat tuh harus khusyuk gitu kan ya. Ya namanya ibadah juga, semua ibadah juga harus khusyuk ya. Baru juga sholat misalnya kalau saya ntar pikirannya kemana mana tadi tadi udah matiin air belum ya waktu habis wudhu? Tadi kamar mandi udah ini belum ya? Nah, biasanya suka, seperti itu gitu kan ya, yang suka suka apa ya, pikiran kita mengembara kemana mana pada saat kita ibadah, pada saat kita sholat, pada saat kita apapun ibadah yang Bapak Ibu lakukan. Mengembara kemana mana. Nah pada saat itulah kita harus mengembalikan pikirannya kita fokus pada, kalau saya biasanya pada napas dulu. Lebih ke situ. Mengembara tuh udah pasti mengembara. Jadi kita fokus pada, kalau pada saat pikirannya kemana-mana fokus lagi. Jadi bukan dikosongin pikirannya, fokus pada apa yang ingin kita fokuskan. Kembali pada tubuh kita dulu. Pada saat kita fokus, biasanya kalau nafas kita sudah kita fokuskan, itu akan lebih baik karena itu akan menjaga ritme dari si tubuh kita ini. Itu sih kalau yang saya pelajari. Ini pengalaman saya mulai dari dulu ikutan meditasi ya, dan saya yakin Bapak Ibu di sini akan akan tahu, justru malah lebih banyak. Tapi saya akan lanjut dulu. Apa itu pembelajaran sosial emosional? Kalau tadi kan basicnya adalah mindfulness, bahwa kita sadar dulu terhadap diri kita sendiri. Pembelajaran ini yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosionalnya. Jadi, mmm, jadi nggak berarti gini, pada saat kita belajar tentang sosial emosional, itu hanya di dalam kelas aja, gitu kan ya, tidak hanya itu saja. Kan anak-anak ini tidak hanya hidup di dalam kelas kan ya, dia juga hidup di luar kelas gitu, bermain, pada saat jajan, pada saat ngapain lagi, dan si pembelajaran sosial emosional ini bukan sesuatu yang ada di dalam kelas saja. Jadi, di sini kita ingin, memberikan pemahaman dan penghayatan serta kemampuan untuk mengelola emosi. Mengelola emosi kita, mengetahui emosi kita itu apa, menetapkan dan mencapai tujuan positif, bisa mengendalikan diri, bisa mengelola diri kita, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Boro-boro kita bisa empati kepada orang lain kan ya, kalau misalnya kitanya sendiri belum menyadari kita itu berada di mana dan sedang apa. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan relasi ini, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini yang akan hal-hal inilah yang akan kita pelajari. Tunggu, kok nggak mau belok. Oh nih. Dan ada 5 kompetensi yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, mulai dari kesadaran diri, jadi memahami apa minat kita, apa nilai kita, dan apa kekuatan kita. Dan Bapak Ibu kan sudah tahu perasaan, minat, nilai, kekuatan itu dari 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 itu sudah semuanya Bapak Ibu pelajari. Memahami proses belajar dan pemikiran diri sendiri dan mengembangkan sikap percaya diri. Di pengelolaan diri, bagaimana kita bisa mengelola stres kita, mengontrol impuls dan ketekunan dalam menghadapi sebuah hambatan. Jadi kalau misalnya kita ada emosi misalnya kan ya, ini bukan esmosian ya Bapak Ibu, emosi itu baik loh, dan bukan berarti kita menekan emosi kita, tapi mengontrol, mengelola apa yang terjadi di tubuh kita, itu mengelola diri. Memahami perbedaan dan perspektif dan juga berempati, mengenali dan menghargai persamaan dan perbedaan,
sampai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan juga keterampilan berelasi. Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang sehat berlandaskan kerjasama dan sikap hormat. Menolak tekanan sosial yang tidak tepat, mencegah, mengelola, dan menyelesaikan konflik yang ada, mencari pertolongan bila membutuhkan. Sometimes anak-anak kita nih mencari pertolongan bila membutuhkan, itu ada beberapa yang merasa bahwa saya nggak butuh pertolongan, saya nggak butuh bantuan. Itu bahwa ada keluarga, ada banyak lingkungan yang mengajarkan hal seperti itu ya, bahwa kamu tidak butuh orang lain maksudnya. Kamu kalau misalnya itu kamu harus berdiri sendiri. Kalau kita mengajarkan anaknya buat mandiri, memang kalau katanya KHD kan ya, harus merdeka, berdiri dengan sandarannya sendiri. Tapi pada saat kita mencari pertolongan bila membutuhkan, boleh kita mencari pertolongan bila membutuhkan. Nah, kesadaran penuh mindfulness ini sebagai dasar pengembangan 5 KSE. Jadi seperti yang tadi sudah kita jelaskan, yang sudah kita coba saya bicarakan, bahwa kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu dan kasih sayang. Berarti ini adalah kesadaran yang kita munculkan secara sengaja. Kembali lagi, pada saat pikiran kita mengembara kemana-mana, kita kembalikan lagi pikiran itu dengan cara apa? Dengan cara memberikan perhatian secara sengaja ke sesuatu, ke kondisi yang saat ini sedang terjadi. Secara saintifik ternyata ini ter teruji secara saintifik. Latihan berkesadaran penuh ini secara konsisten akan memperkuat hubungan sel-sel saraf neuron otak kita yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan juga kesadaran tadi. Dan di sini mindfulness dapat dilatih dan ditumbuhkan melalui berbagai kegiatan sehari-hari maupun dalam pembelajaran yang dilakukan secara mindful. Ada koneksi antara tubuh, indera, perasaan, pikiran, dan juga lingkungan kita. Nanti kita akan coba lihat seperti apa. Kalau Bapak Ibu mengetahui, kita selalu mungkin kita sering mendengar soal well-being. Dan ini kayak education 5.0 itu kita bicara soal well-being fokusnya kan ya. Apa sih well-being itu? Well-being itu sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan mengelola lingkungan yang baik, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup mereka lebih bermakna serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Kalau kita lihat ini ya, ini sangat berhubungan dengan Ki Hajar Dewantoro yang mengatakan bahwa manusia merdeka itu yang seperti apa. Oh, ternyata yang seperti ini nih, bicara soal well-being tadi. Nah, untuk bisa well-being kita optimum, maka kita tuh harus punya kesehatan fisik dan mental yang lebih baik, memiliki ketangguhan atau daya lenting dalam menghadapi stres, terlibat dalam perilaku sosial yang bertanggung jawab, dan mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan kalau yang akan terjadi kalau well-being kita itu optimal. Nah, ini kita akan bicara soal mindful listening. Kita mencoba ya Bapak Ibu ya. Yuk kita coba dulu. Ada yang mau coba? Apakah Bapak Ibu ingin mencoba ini? Kalau misalnya iya, kasih jempolnya boleh. Tidak ada Biar jempol, Bu. Iya nggak ada jempol. Adanya raise hand. Oh, nggak jempol sendiri aja maksud saya Bu. Kasih jempolnya sendiri aja di layar. Oke. Kasih jempol sendirinya di layar, biar saya bisa lihat. Di sini kita akan mencoba mendengarkan musik yang mengalun, rasakan bunyi dan suara yang terdengar Bapak Ibu. Kita akan duduk sejenak, kemudian sebentar ya, saya akan buka ininya dulu, lagunya dulu.
Kita akan jeda dulu dari apapun yang Bapak Ibu lakukan. Duduklah dengan nyaman, boleh berusaha untuk tidak membungkuk, tapi tetap tegak dan bahu cobalah untuk rileks. Kedua tangan boleh diletakkan di atas pangkuan ataupun di atas meja boleh. Apabila nanti memang membutuhkan, silakan Bapak Ibu pejamkan mata jika merasa nyaman atau cukup untuk merilekskan si kelopak matanya. Kita akan mendengarkan musik yang mengalun dan jika pikiran Bapak Ibu mengembara, perlahan kembalikan perhatian pada alunan musik dan perasaan yang muncul saat mendengarkan musik tersebut. Boleh juga Bapak Ibu coba lihat untuk fokus pada kalimat-kalimat yang ada di musik tersebut yang kita dengarkan atau dari musik yang kita dengarkan. Jadi kalimat atau teks dari lagu tersebut atau musik yang didengarkan. Sudah siap ya? Sebentar, saya nyalain dulu. Semoga bisa terdengar. Bentar Bapak Ibu. Kalau terdengar boleh kasih jempol lagi untuk memastikan terdengar. Oke baik, terima kasih. Boleh silakan Bapak Ibu tutup matanya mungkin. Kita fokus pada Indonesia tanah air beta. Silakan kembalikan ke kalimat-kalimat yang Bapak Ibu dengarkan di lagu ini. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan
Silahkan dibuka kembali matanya. Mungkin, aduh, semua pada lap-lap mata ini banyak ya. Saya ingin mendengar Bapak Ibu boleh yang bersedia untuk raise hand, mungkin berbagi. Tunggu bentar, saya share dulu screen. Silakan Bapak Ibu berbagi, apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah kegiatan mendengarkan dengan sadar ini? Saya yakin Bapak Ibu sudah sering sekali mendengar lagu ini kan ya? Udah sering sekali mendengar lagu ini dan hari ini kita mencoba untuk mindful listening. Hari ini kita mencoba untuk mendengarkan secara berkesadaran penuh. Pada saat pikiran kita mengembara, kita akan kembali perhatian kita pada alunan musik dan perasaan yang muncul pada saat kita mendengarkan musik dan juga mendengarkan kalimat-kalimat yang ada dari si lagu tersebut. Ada 2 orang yang angkat tangan. Ibu Kurniawati, silahkan Ibu. Terima kasih Ibu Yuni Widiastuti. Saya Kurniawati dari TK Negeri Bunda Bangli, Bali. Setelah melakukan mindful, pikiran saya menjadi sedikit tenang. Saya rasakan ketenangan dan rasa cinta kepada tanah air setelah mendengarkan lagu itu. Rasanya bangga menjadi anak Indonesia seperti itu, dan rasa syukur juga muncul pada saat mendengarkan lagu tersebut. Hati menjadi tenang. Seperti itu Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Kurnia. Pada saat kita mendengarkan kalimatnya, ternyata powerful sekali ya kalimat-kalimatnya. Selama ini kita lewat-lewat aja tuh ngedengerinnya ya. Terima kasih banyak Bu sudah berbagi. Ibu Miniawati ya? Iya Ibu, selamat siang waktu Bali. Siang. Izin saya kebetulan satu sekolah sama Bu Eling yang tadi beliau menyampaikan atensinya. Nah, tadi setelah saya mendengarkan musik, kemudian lagunya, satu hal yang terjadi, saya kembali fokus. Fokus, kemudian rasa kantuk saya hilang, Bu. Oh, malah rasa ngantuknya hilang ya, Bu? Iya, Baik. karena baru sampai, kebetulan tempat tugas saya dingin, saya di tempat rumah saya agak hangat, kemudian sampai rumah karena makan, nah ngantuk kan Bu, gitu, ngantuk. Nah, jadi tadi memaksakan membuka mata, tapi setelah mendengarkan musik tadi, rasa kantuknya hilang, fokus saya kembali. Siap. Terima kasih Bu Miniawati. Oh ternyata ya, bukan bikin kita tidur kita mendengarkan ini kalau kita mindful ya. Karena kita sedang fokus pada kalimat ataupun musik yang kita dengarkan ini. Baik, terima kasih Bu. Pak Kadek Ardiana. Terima kasih Ibu Yuni atas kesempatannya. Suara saya bisa didengar ya Ibu ya? Mantap Pak. Setelah saya mendengarkan lagu dengan mindful listening, jadi beberapa hal yang saya dapatkan. Yang pertama, pikiran saya terfokus pada lagu, terfokus dan terfokus pada lagu. Kemudian begitu pikiran mau keluar, kembali lagi terfokus pada lagu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari lagu yang yang dinyanyikan tersebut bersama alunan musik yang begitu merdu sekali, saya merasakan jiwa nasionalisme saya bangkit. Saya lahir di Indonesia, saya pun harus berjuang untuk Indonesia. Saya lahir saya berprofesi sebagai guru. Jadi satu hal yang bisa saya bisa saya lakukan untuk negeri ini adalah dengan fokus melakukan tugas dan profesi saya sebagai guru, mendidik anak-anak dengan tulus sebagai wujud perjuangan, sebagai wujud dari perjuangan para leluhur, para pendahulu kita untuk kita teruskan membangun negeri ini lewat jalur pendidikan. Seperti itu mungkin Ibu. Terima kasih Pak. Ternyata dengan mendengarkan ini justru malah makin membara ya rasa nasionalisme kita.
Terima kasih Pak. Pak Iwayan Agus Adiwiguna. Satu lagi nih terakhir. Selamat siang Ibu Yuni. Selamat siang Bapak. Saya dari SMP 1 Bangli, Bu. Ya. Terima kasih berbaginya hari ini. Dari apa yang kita lakukan bersama, hari ini sebenarnya saya lelah sekali. Namun dari kegiatan meaningful listening-nya, saya kok merasa nyaman gitu ya, tiba-tiba nyaman. Terus ketika berusaha merilekkan mata, saya tiba-tiba, oh syukur banget masih bisa ngikutin kegiatan ini gitu. Itu pengalaman saya yang saya bagikan hari ini, Bu. Terima Siap. kasih Bu Yuni. Selamat Terima siang. kasih Bapak. Ternyata beda sekali ya pada saat kita mendengarkan lagu ini dengan sadar, secara sadar kita mendengarkan lagu ini dengan kalau kita mendengarkan lagu ya udah sambil ngapain, dengerin lagu kan kita sering ya, sambil nonton, sambil pegang HP gitu loh, mungkin sambil lihat layar. Tapi pada saat kita tutup mata kita mendengarkan lagu dan mencoba untuk mengembalikan pikiran kita ke lagu ini lagi, ternyata itu sangat membantu. Pak Iwayan Budiasa bilang, kami melaksanakan program Transcendental Meditation untuk mewujudkan kesadaran diri. Saya malah belum tahu ini Pak. Boleh Bapak nanti cerita apa yang dilakukan ya, Pak Wayan Budiasa. Tunggu, tapi sebentar Pak. Nanti kita akan, saya kasih kesempatan Bapak untuk cerita. Oh, Pak Igede Eka Putra Andriana juga bilang seperti itu. Tuh, makanya saya bilang tadi di Bali pasti sudah sering sekali atau sudah sangat terbiasa dengan hal-hal ini. Saya justru malah yang akan belajar lebih banyak lagi tentang ini. Di implementasi pembelajaran sosial emosional si PSE di kelas ini, jadi pembelajaran sosial emosional itu, kalau tadi kan Bapak Ibu bilang ternyata di Bali ini sudah mencoba atau sudah terbiasa untuk melakukan mindfulness, untuk meningkatkan kesadaran penuh terhadap dirinya sendiri. Nah, tinggal kita tahu, kalau kita sudah tahu pembelajaran sosial emosional seperti apa, dan tadi kan ada satu ibu pertama kali bilang bahwa kami sudah kok Bu sebenarnya melakukan ini dan jadi tahu bahwa oh ini toh namanya, oh ini toh namanya. Nah ini tinggal Bapak Ibu tinggal menjalankan kan, karena yang sudah Bapak Ibu jalankan ini sudah sesuai sesungguhnya. Gimana caranya itu adalah pertama dengan mengajarkan secara spesifik dan eksplisit. Kedua, kita bisa integrasikan ke dalam praktik mengajar guru dan gaya interaksi dengan murid. Mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri orang lain dan juga lingkungan, lalu mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid. Nomor 4 nanti harus ada yang akan banyak yang bertanya-tanya, mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid. Bu, itu masuknya di lingkar siapa ya Bu? Lingkar pengaruh saya sepertinya belum. Bisa jadi itu di lingkar kepedulian kita. Tapi kembali, kita harus mulai dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 dulu. Mungkin nanti untuk kebijakan dan ekspektasi sekolah itu akan menyusul. Contoh pengajarannya seperti apa? Jadi kita akan coba lihat nanti satu persatu. Kalau misalnya kesadaran diri itu kan mulai dari dengan kita mengenali emosi kita. Ada berapa banyak sih jenis emosi yang ada. Kemudian kalau pengelolaan diri kita mencoba untuk stop pengelolaan emosi dan fokus kita. Kesadaran emosional, gimana caranya kita bisa melatih anak untuk berempati, gimana caranya kita bisa melatih kemampuan interaksi sosialnya anak-anak kita melalui kerjasama dan resolusi konflik mungkin, dan bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ya, ini ada tekniknya juga, pakai teknik push misalnya, ya kan ya, dan ini Bapak Ibu sudah pelajari di eksplorasi konsep. Nah, di kesadaran emosi ada 6 emosi dasar, takut, marah, jijik, kaget, sedih, bahagia. Tapi di situ ada diturunkan menjadi roda emosi pelucik dan ada banyak sekali emosi yang ada di sini. Jadi nggak apa-apa kita maksudnya mengeluarkan emosi ini. Di misalnya paling penting Bu, emosi ini perlu anak ketahui kan ya, saya itu lagi apa sih? Bapak Ibu misalnya yang di TK perlu sekali untuk mengajarkan tadi kan ya secara eksplisit dan spesifik semua emosi-emosi dasar itu. Jadi anak TK perlu tahu,
Oh, kamu lagi gembira. Oh, kamu lagi marah. Kenapa? Oh, makanya kamu mukul ya, karena kamu lagi marah. Next, kita harus ngapain, gitu kan ya? Emosi ini harus di-label, harus di anak ini harus tahu bahwa saya tuh lagi marah, makanya saya mukul anak itu, gitu kan ya? Itu harus dipelajari secara basic dulu. Nah, sekarang coba kita refleksikan 6 emosi dasar yang pernah kita alami atau yang manapun itu yang pernah Bapak Ibu alami, ya kan ya? Biasanya apa pemicu emosi tersebut muncul? Misalnya, silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat. Misalnya saya yang pernah saya alami, yang saya ingat itu atau yang sering saya alami itu misalnya jijik. Dan saya jijik itu kalau apa pemicu emosi tersebut muncul. Boleh Bapak Ibu tuliskan di kolom chat? Marah karena penyebabnya biasanya stres, banyak beban. Kecewa saat hasil tidak sesuai dengan harapan. Semua pernah, betul. Semua pernah kita rasakan kan ya, karena ini akan berubah-berubah. Takut ketika saya berada di ketinggian dan lihat ke bawah. Sedih kalau gagal dalam berkarya. Marah pada saat melihat murid berkelahi, kecewa, takut, stres, takut kehujanan di jalan. Emosinya apa nih Pak? Oh, takut kehujanan. Takut berarti ya emosinya. Pada saat kehujanan di jalan, takut anggota keluarga yang sakit. Oke, kaget apabila ada sesuatu ini pemicunya. Kita jadi takut pada saat kita ngelihat hujan, karena kita tahu kita nggak bawa jas hujan. Berarti semua itu ada yang menjadi pemicunya. Dan penting buat kita mengenali apa pemicu emosi kita. Sehingga kita bisa mengatasi atau bisa mengelola si emosi kita tersebut. Jadi penting nih gitu kan. Kalau misalnya kita biasanya suka nih ya misalnya ya sama pasangan, sama pacar, ya sama suami. Terus kadang-kadang suami nanya gini, "Kamu kenapa sih Ma marah-marah mulu?" Terus kita jawab apa? "Gak tahu." Nah, penting nih buat kita mengenali apa Lagi PMS, Bu. pemicunya, apa pemicu lagi PMS, apa pemicunya. Kadang-kadang kalau lagi PMS susah ya tuh untuk ngontrol hormon-hormon yang terjadi gitu kan. Tapi ini belajar Bu, pada saat lagi PMS coba kita mindful bahwa kita lagi PMS, kita mindful. Biasanya kalau lagi PMS itu kan ada di bagian mana yang sakit. Kalau Bapak Ibu mindful untuk coba duduk, kalau kita melakukan stop nanti coba kita latihan, tapi ya saya yakin Bapak Ibu juga udah sering pasti melakukan meditasi kan ya. Kita fokus pada daerah yang sakit itu, kemudian kita katakan, saya suka begitu juga. Kalau misalnya kayak saya mau flu nih misalnya di hidung, terus saya akan tutup mata saya, lalu saya fokus di bagian hidung itu, lalu saya akan ucapkan, saya katakan bahwa kenapa, maaf ya kalau kamu sakit, mungkin karena kemarin kita ini ajak ngobrol anggota tubuh kita. Ini kayak orang gila ya gitu. Tapi Bapak Ibu semua itu dikontrol dari otak kita loh. Jadi kalau otak kita yang mengatakan bahwa itu tidak apa-apa, that will be fine. Itu akan tidak apa-apa ternyata. Makanya COVID kan dikatakan bahwa semakin kita harus happy. Balik lagi, berarti otak kita kan yang ngontrol. Pada saat kita happy, maka di otak kita akan bekerja dengan cara happy, nothing happen, gak ada yang sakit. Pada saat kita sakit lalu kita malah terlalu cemas, makin sakit kita jadinya kan ya. Biasanya kan begitu. Itu yang disebut dengan mengelola emosi kita, Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu cara teknik stop. Maka kita akan berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Pada saat itu sudah selesai, maka kita akan kembali melihat kembali di sekitar kita ada apa. Dan ini stop ini kita mau coba atau lewat? Saya nanya dulu ke Bapak Ibu.
Boleh langsung open mic, yang mau bilang mau coba atau kita lewatkan. Karena Bapak Ibu pasti udah sering kok. Saya yang Boleh bingung lewat, ntar. Bu. Boleh lewat, Bu. Siap. Udah jago ya Bu ya? Belum sih jago banget. Tapi nggak tahu sih, boleh teman-teman ya mau coba, dicoba juga boleh sih, Bu. Hampir mirip dengan mindful Dengan yang listening. tadi ya. Iya, betul. Bedanya itu gimana? Bedanya kita fokus pada apa yang terjadi di tubuh kita. Kita fokus pada hidung, pada nafas kita yang bergerak keluar dan masuk. Nah, saya mau tanya pada saat Bapak Ibu tadi melakukan mindful listening, ya kan ya? Apa yang terjadi pada pernafasannya Bapak Ibu? Saya merasa lebih teratur. Lebih Ya. teratur, ya kan ya? Pada saat, nah ini mirip karena kita fokus pada sesuatu hal dan ini pada saat stop kita fokus pada apa yang terjadi di tubuh kita. Kita melakukan stop, lalu kita fokus pada nafas kita. Dan saya Fokusnya yang yakin berbeda, Bapak Bu. Ibu, iya betul, jenis fokusnya berbeda. Tapi ternyata kita fokus pada lagu tadi itu membuat kita juga jadi mengatur nafas kita kan ya? Dan itu berhubungan tuh pada saat kita terengah-engah atau kita nafasnya tidak teratur, maka tubuh kita pun akan rusuh, akan gerasa-gerusu dan lain-lain. Tapi kalau orang Bali kayaknya ini semua kok. Makanya orang Bali tenang-tenang ya. Apa yang terjadi di balik stop ini? Kita mengambil jeda dan menyadari napas kita. Jadi di sini kita melihat bahwa syaraf parasimpatik kita itu akan menenangkan tubuh dengan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, dan mempertajam fokus. Pada saat napas kita terkontrol, maka kita sedang mengurangi kecemasan, tingkat stres, dan mendukung kekuatan otak bagian atas yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran. Kondisi ini dapat dilatih dan dikembangkan. Jadi ini adalah sesuatu yang dapat kita latih dan kita kembangkan. Mungkin Bapak Ibu kalau ingin tahu lebih banyak, boleh Bapak Ibu cek Mind Up Kurikulum. Ya. Nah, di kesadaran sosial atau empati, bagaimana kita melatih atau menumbuh kembangkan empatinya anak-anak kita, ada 3 pertanyaan dasar yang perlu dilatihkan. Apa yang dirasakan orang tersebut, apa yang mungkin dia lakukan, dan apa yang saya rasakan jika mengalami kejadian yang sama. Ini perlu selalu dilatih. Kalau kita bilangnya latihlah sejak usia dini, tapi Bu gimana yang udah SMA, udah telat dong Bu latihannya. Tetap bisa, kita latih juga dengan 3 pertanyaan dasar ini Bapak Ibu. Keterampilan relasi atau kerjasama, bagaimana keterampilan kita menyampaikan sebuah pesan dengan jelas, harus clear, dan mendengarkan secara aktif, yaitu hadir sepenuhnya seperti kita tadi melakukan mindful listening. Keterampilan menyatakan sikap setuju dan tidak setuju dengan sikap saling menghargai, keterampilan mengelola tugas dalam peran dalam kelompok, dan juga keterampilan menentukan indikator keberhasilan pencapaian tujuan bersama yang harus dipahami oleh semua orang. Dan di sini kita keterampilan mengelola konflik. Nah, ada yang namanya resolusi konflik. Kita menggunakan biasanya I message. Dapat digunakan dalam melakukan resolusi konflik. Pernyataan saya berfokus pada perasaan penyampai pesan daripada pikiran atau karakteristik lawan bicara atau yang menerima pesan. Contoh, dalam kasus Pak Eling ya, Bapak Ibu kan udah baca ya kasusnya Pak Eling. Pak Eling mengatakan bahwa saya merasa khawatir dengan masukan Ibu untuk merevisi proposal ini karena waktu pelaksanaan acara sudah sangat dekat, Bu. Tapi sebenarnya kan ya, coba bandingkan kalau Pak Eling ngomongnya adalah, "Duh Bu, masukan Ibu tuh sangat mengkhawatirkan loh. Ini waktu pelaksanaan acaranya sudah dekat," gitu kan ya. Sebenarnya kita mengkhawatirkan dengan masukannya dia, gitu kan ya. Benar juga kan, masukan Ibu sangat mengkhawatirkan ini. Tapi pada saat kita bicaranya pakai I message, saya merasa khawatir Bu dengan masukan Ibu untuk merevisi proposal ini karena waktu pelaksanaan acara sudah sangat dekat. Ini jauh berbeda kan ya cara penyampaian dan bagaimana orang lain akan menerima apa yang kita sampaikan tersebut. Mungkin dari resolusi konflik ini ada yang mau latihan? Boleh loh, bukan latihan. Kira-kira misalnya Bu, saya punya kasus Bu, kemarin saya baru dimarahin misalnya gitu kan ya. Atau mungkin ada yang mau berbagi, apakah ada yang pernah menggunakan iMessage?
Boleh yuk. Ibu, izin, saya bagian ini sejujurnya belum paham banget gitu loh, Oh, Bu. baik. Mohon bantu lebih diperjelas. Kalau pakai iMessage ini Bu, berarti kita menggunakan saya. Contoh nih ya, kalau kita ngomong sama anak kita, ini saya sederhana dulu ya. Kita ngomong ke anak kita misalnya, anaknya misalnya mau manjat pohon. Ya, biasa kan anak nih, aku manjat pohon dulu ya, gitu kan ya. Terus anaknya kita biasanya gini, tuh pohonnya tinggi banget, emangnya kamu bisa buat naik-naik ke situ? Aduh, ntar jatuh lagi, gitu kan ya Bu ya. Nah, Bandingkan, bandingkan dengan kamu mau naik pohon. Aduh, ibu tuh khawatir loh kalau kamu naik pohon. Hati-hati ya. Beda? Atau misalnya beda. gini, aduh ibu tuh khawatir loh, itu pohonnya tinggi banget. Sama kan misalnya dibandingkan dengan, hah kamu mau naik pohon? Yang benar, itu pohonnya tinggi banget. It's kamu message, it's you message, bukan I message gitu Bu. Itu sesuatu yang paling sederhana nih. Jadi itu adalah salah satu contohnya antara I message dengan you message. You message itu kita fokusnya pada itu orang ngapain, kelakuannya dia seperti apa gitu. Padahal intinya hampir sama gitu kan ya. Tapi pada saat kita bicara pakainya iMessage, konflik itu tidak akan terjadi karena kita tidak sedang ngejudge dia, tapi kita yang sedang berpikir gitu. iMessage lawan you message gitu Bu Min ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Makasih, Ya. Bu. Udah jelas ya Bu? Iya, iya. Oke. Jadi contohnya Ibu kan sederhana tadi, maksudnya kasus sehari-hari. Jadi Ya. lebih paham. Makasih Bu Siap. Yuni. Sama-sama. Itu antara iMessage dengan you message. Oke. Terima kasih. Apalagi ya? Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan tentang ini kalau yang belum paham Bapak Ibu? Baik, kalau begitu saya lanjutkan. Aman ya? Nah, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini juga perlu dilatihkan dan ini teknik push salah satu teknik di mana kita bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kalau misalnya ada problem, apa alternatif solusi yang bisa kita pikirkan? Kita evaluasi dulu kan masalahnya apa, lalu apa alternatif solusi yang ada. Kemudian kita akan lihat konsekuensinya apa dengan semua solusi-solusi yang akan kita putuskan. Kemudian baru kita bisa memilih untuk kita siap dan bertanggung jawab dengan pilihan kita tersebut. Ini teknik push yang kayaknya Bu harus banget nggak sih Bu pakai langkah-langkah ini? Kalau buat saya pribadi harus pertama kali. Tapi kan semakin kita terbiasa Bapak Ibu, maka kita akan semakin ya udah nggak usah lihat si step-stepnya apa, kita sudah terbiasa menggunakan langkah-langkah yang seperti ini. Ini evaluasi masalah ya. Sampai sesederhana Bapak Ibu kalau misalnya kita gunakan teknik push, saya sukanya lebih menyederhanakan lagi ya. Contoh nih, contoh aja ya, teknik push yang bisa kita gunakan. Bapak Ibu kita semua pakai WA kan ya? Nah, di WA itu biasanya kan suka ada berita, misalnya berita tentang apa ya? Cara memecah batu ginjal misalnya. Ada kan ya? Terus kita tahu nih, aduh, iya nih ada saudara aku nih yang kena batu ginjal. Wah, ini harus saya kasih nih langsung ke sana. Ya kan ya? Sebenarnya kan kita harus evaluasi dulu problemnya, bukan masalah ya. Apapun yang kita baca itu kan kalau di sini kita bilangnya itu problem. Kan kita mau memutuskan apakah saya akan broadcast atau bukan broadcast, forward pesan ini ke sana ke saudara saya atau tidak gitu kan ya. Nah, kita evaluasi dulu harapan versus realita. Benarkah berita ini? Lalu kita ada alternatif solusinya, pilihan yang berbeda. Pertama,
aku akan forward ke saudara gitu. Kedua, saya akan cari tahu dulu kebenaran berita ini. Kalau emang udah benar maka saya akan forward. Ketiga, ya udah saya mah cukup tahu aja, saya baca aja gitu kan ya. Nggak mau saya forward karena nih nggak mungkin lah nih isi beritanya kayak gini atau isi penjelasannya seperti ini. That's the option. Konsekuensi, itu yang konsekuensi yang harus kita pikirkan. Konsekuensinya apa? Kalau kita langsung bagikan dan ternyata isinya itu adalah hoax, isinya itu adalah salah, maka konsekuensinya adalah kita memberikan berita yang salah. Terus kalau tuh saudara saya karena nggak baca lagi juga, karena dia juga tidak mencari tahu ulang, maka dia akan malah salah kaprah jadinya kan ya pada saat dia melakukan apa yang disarankan dari berita itu. Yang kedua gitu, oke berarti saya cari tahu dulu konsekuensinya apa buat saya. Berarti saya susah dulu dikit, ya kan ya, nyari tahu dulu dikit. Ini siapa ya yang jadi dokter? Saya mau tanya dulu, bener nggak sih ini beritanya kayak gini atau bener nggak sih ini kalau tips and triknya kayak gini untuk memecah batu ginjal. Berarti saya tuh konsekuensinya ada di saya. Setelah itu kalau saya udah tahu baru saya akan memutuskan whether apakah saya akan forward atau saya akan WA ke saudara saya atau tidak. Kemudian yang ketiga baru pilihannya itu masih outcome konsekuensi. Yang ketiga adalah saya tidak ngirim sama sekali. Saya tidak melakukan apa-apa. Oh ya, ternyata kalau tidak melakukan apa-apa konsekuensinya apa? Ya kasihan juga ya, belum tentu berarti tapi saudara saya perlu loh, butuh alternatif solusi juga bagaimana dia harus menghadapi penyakitnya dia yang batu ginjal itu. Itu. Baru nanti nyampe ke choice, baru kita bisa memilih setelah kita melakukan mana yang mau kita pilih. Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Saya akan memilih yang ketiga berarti yang kedua berarti. Saya cari tahu dulu ini beritanya bagus, ini tips and tricksnya bagus, kok ya kayaknya sederhana untuk memecah ginjal, tapi saya cari tahu dulu, saya tanya-tanya dulu ke teman saya, mungkin ke dokter, ke suster atau siapapun yang saya kenal, sampai akhirnya kita bisa memilih sesuatu, memutuskan sesuatu, siap dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita putuskan itu. Sesederhana itu Bapak Ibu. Selama ini pada saat kita baca sesuatu entah itu apakah kita tahu berita itu hoax atau bukan? Nggak tahu kan ya. Apa yang kita lakukan? Blast saja, ya kan ya. Kirim ke WAG keluarga, kirim ke grup keluarga tanpa kita mencari tahu dulu. Nah, bagaimana kita bertanggung jawab dengan keputusan kita memforward semua WA yang kita terima itu. Itu salah satu hal yang paling sederhana. Jadi iya penting buat kita melatih untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab ini seperti apa menggunakan teknik push ini. Ada pertanyaan mungkin tentang ini? Pak Kade Kardiana. Terima kasih Ibu. Dalam teknik push ini biasanya banyak kita bisa gunakan dalam dalam penanganan anak-anak, dalam penanganan murid-murid di sekolah. Akan tetapi mungkin Ibu bisa memberikan kami solusi terkait masalah penanganan murid di sekolah. Ada murid-murid yang memang dengan teknik push ini misalkan kita berikan ke siswa, kemudian dengan harapan siswa itu mampu menerapkan ini di sekolah, akan tetapi tidak ada perubahan terhadap murid tersebut. Kira-kira langkah-langkah berikut yang mesti kita lakukan seperti apa mungkin Ibu? Pertanyaan saya yang pertama Pak, sudah berapa lama melakukannya? Itu dulu. Misalkan ada anak-anak yang melakukan pelanggaran, gitu misalkan. Baik. Misalkan sudah berkali-kali, misalkan sampai 3-4 kali gitu misalkan Ibu. Oke. Kira-kira apa langkah-langkah yang istilahnya langkah final yang mesti kita lakukan sehingga berharap anak itu murid tersebut bisa berubah ke arah yang lebih baik seperti itu Bu. Berarti Pak Kadek ini berhubungan dengan 1.4. Kalau Bapak ingat lagi di 1.4 ada bicara soal restitusi. Ingat? Iya. Nah, kita pakainya ke restitusi Pak, bukan pakai push ini kalaupun mau.
Karena pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini dilakukan oleh kita nih, diri kita kan ya, pada saat kita mau mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi pada diri anaknya, tapi anaknya berarti kan harus dilakukan, harus latihan sendiri. Kita melatih untuk anak-anak ini mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Sebelum dia melakukan sesuatu, sebelum saya mukul orang, ya kan ya, sebelum Iya. saya melanggar sesuatu, saya akan lihat dulu optionnya, solusi saya, apa yang mau saya lakukan, solusi kan berarti. Kan masalahnya itu adalah saya mau mukul anak itu gitu. Emang ini jadinya, tapi ya itu harus dilatih, ya nggak mungkin pada saat mukul berarti anaknya belum tentu anaknya mikir, mau mukul mah mukul aja, ya kan ya, nggak bisa pakai push gitu. Nah push ini emang dibiasakannya selain itu, semoga di otaknya dia nih teknik pushnya udah ada. Tapi kalau untuk anak yang bermasalah kata Bapak, itu kita harus kembali dulu ke 1.4. Apa keyakinan yang dia pegang? Nilai-nilai apa yang dia pegang? Ya kan ya? Kalau misalnya yang dia pegang atau keyakinan yang dia pegang adalah bahwa segala peraturan itu ya memang harus dilanggar. Nah, itu udah beda lagi, ya kan ya? Karena mungkin lingkungannya terbiasa dengan yang namanya peraturan itu ya emang dibuat untuk kita langgar ya, bukan untuk kita ikutin. Bisa jadi ada yang bicara soal seperti itu, ya kan ya. Nah, itu soal keyakinan dan nilai-nilai yang dia pegang seperti apa. Jadi 1.4 Pak yang harus bergerak. Bapak bisa pakai restitusi. Kita selama ini kita harus lihat lagi berarti kita selama ini jadi guru yang seperti apa. Apakah guru kan ada 5 posisi kontrol guru kan ya. Guru yang seperti apa kita selama ini? Apakah guru yang selalu memegang teguh aturan-aturan? Maka anaknya juga akan based on aturan. Dia melakukan sesuatu hanya karena dia takut, ya kan ya. Dia melakukan bukan motivasi internal yang terjadi di dirinya dia. Gitu sih Pak. Jadi silakan Pak. Maksud saya begini Ibu, teknik coach ini kan bisa kita gunakan untuk diri kita sendiri sekaligus bisa kita berikan ke anak-anak sebagai bahan untuk melakukan pengambilan sebuah keputusan nanti di choice nanti, seperti itu. Kemudian dari konsep segitiga restitusi, oke lah kita berikan restitusi untuk anak-anak yang melakukan pelanggaran, akan tetapi sudah barang tentu dari restitusi itu anak-anak itu pasti akan menerapkan teknik coach ini kalau misalkan kita berikan ke anak-anak. Gitu. Sehingga dengan adanya restitusi yang terkombinasi dengan teknik coach itu akan komplit ya Pak ya sepertinya. Akan komplit sekali menurut saya itu akan komplit sekali gitu. Akan tetapi andai kata anak ini tetap dengan restitusi, tetap dengan konsep segitiga restitusi tetap kita lakukan, tetapi dalam perubahan kemudian dengan teknik push ini kita berikan ke pemahaman ke anak-anak biar dalam pengambilan keputusan anak-anak menggunakan teknik push dan teknik stop bisa digunakan, tetapi tetap misalkan tidak ada perubahan itu. Ini masalahnya ada saja anak-anak yang berperilaku seperti itu gitu sehingga ini kadang-kadang bisa membuat kita tensi kita naik begitu Ibu. Berarti kita stop mulu ya Pak. Berarti Bapak harus stop terus. Sekarang gini pertanyaan saya yang kedua, anaknya usia berapa? SMA Ibu. Oke, berarti kalau kita bicara soal anak SMA, mereka ini sudah hidup 16 tahun mungkin ya Pak ya, dengan lingkungan yang membentuk, 16-17 tahun hidup dengan lingkungan yang sudah membentuk dia seperti itu, gitu kan ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita butuh waktu lebih lama lagi untuk bisa menghadapi anak-anak yang seperti ini. Jadi kalau kita bicara soal, kalau kita lihat di 1.2 apa 1.3 bahwa kitanya yang harus yakin dulu bahwa anak ini bisa berubah. Itu dulu sih kalau buat saya, bahwa anak ini bisa berubah. Ada banyak Pak pertanyaan tapi ada anak-anak SMA saya yang juga seperti itu Pak. Waktu itu saya ngajar SMA, sama Pak, ya elah berubah gitu lagi. Yang harus ada di pikiran kita ini adalah bahwa nih anak 17 tahun loh sudah melakukan hal seperti itu. Kita baru setahun loh sama anak ini untuk membiasakan semua teknik-teknik baru yang akan berguna buat dia di masa depan. Jadi emang harus sedikit bersabar sih untuk anak SMA. Tetap semangat sih Pak Kadek. Saya hanya bisa bilang begitu karena anak SMA ini ya memang, nah kita baru setahun 2 tahun melatihkan ini dan dia sudah 15 tahun. Ya kan ya? Melakukan seperti apa yang dia lakukan saat ini bisa jadi. Jadi memang kita harus percaya dulu bahwa mereka pasti akan berubah.
gitu sih. Dan kembali lagi Bapak Ibu, otaknya kita harus tahu dulu kan ya, seperti apa perkembangan otak anak-anak kita ini. Otak luhur manusia itu berkembang paling optimal itu pada usia 25 tahun. Jadi, sampai usianya dia sebelum 25 tahun, yang bisa kita lakukan adalah melatih dan menumbuh kembangkan semua hal yang akan bisa membuat si otak luhurnya manusia ini bisa berkembang secara optimal nantinya di usia 25 tahun. Anak SMP, SMA, otaknya memang chaos. Memang agak chaos Bapak Ibu. Yang ada di otaknya mereka itu yang bekerja paling cepat itu adalah otak reptil sama otak mamalia. Otak primatanya itu yang paling aktif itu adalah otak reptil dan otak mamalia. Sehingga kita harus tahu dulu ini kalau kita tahu nih anak-anak emang otak reptil dan otak mamalianya yang selalu sering bekerja, maka kitanya yang akan oke, ini emang otak reptilnya nih yang lagi kerja baik. Dia harus punya jeda dulu biar bisa naik lagi ke otak luhur manusianya. Kan kalau tadi kata 1 2 ya, lampaui dulu. Kan kalau anak SMA kan gitu, dia pasti pakai otak reptil. Kalau misalnya kita ngomong dikit, yang ada dia fight atau flight, ya kan ya. Dia akan fight ngelawan kita atau bodo amat. Bapak Ibu mau ngomong apa juga saya nggak peduli, bodo amat gitu kan. Nah itu flight, dia kabur, dia run away, dia nggak mau dengar apa yang kita omongin. Itu memang terjadi di anak SMP dan SMA. Kalau anak SMP kan ya itu anak paling galau sedunia. Itu lebih chaos lagi. Otaknya itu lagi berkembang Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu apa sih cara bekerja si otak anak kita ini di usia-usia seperti itu. Gitu Pak Kadek. Terima kasih banyak Bapak. Nah, integrasi KSE ke dalam praktik mengajar guru dan gaya interaksi dengan murid, kita bisa mulai dengan pembukaan yang hangat, memberi kesempatan pada murid untuk bicara, mendengarkan aktif, memungkinkan interaksi, menciptakan rasa memiliki dan dapat menumbuhkan salah satu KSE yang ada. Bisa juga dengan cara kegiatan inti yang melibatkan murid, diskusi akademik, setting kelas pembelajaran yang kooperatif, boleh pakai project based learning, bisa pakai refleksi diri dan penilaian diri, dan juga pemberian suara dan pilihan. Ini voice dan choice anaknya ini yang harus diberikan. Penutupan optimistik, refleksi, apresiasi, dan cara-cara positif untuk memperkuat pembelajaran. Ini penutupan yang optimistik. Jadi kita menggunakan refleksi bagaimana kita bisa melakukan refleksinya itu. Ada beberapa contoh RPP dengan penerapan 5 KSE ini. PPT ini akan saya berikan ke Bapak Ibu. Saya minta tolong salah satu fasilitator untuk WA saya. Saya akan berikan dan Bapak Ibu kalau klik ini TK, SD, SMP ini akan ada RPP. Tidak ada di LMS, adanya di sini. Nah, sekarang mari kita lihat RPP, contoh RPP yang ada ini. Mau pilih yang mana, TK, SD, atau SMP? SMA nggak ada Bu ya? Belum ada, baru SMP Bu bikinnya. Tapi kayaknya yang guru SMP SMA aja, boleh Bu. bisa lihat SMP loh ya. Yuk kita lihat yang SMP. Mudah-mudahan matematika Bu ya. Amin, tunggu sebentar kita lihat. Yeay, Ibu dapat bonus matematika yang SMP benar. Bentar, saya bukain dulu. Mana nih? Pak Gus Hadi udah senyum-senyum dulu. Asik. Ntar dulu, mana nih, ini dia. Nah, sebetulnya ini nih RPP ini diambil dari modul 2.1 ya, modul 2.1 ini juga bukan contohnya. Kalau Bapak Ibu lihat seperti biasa aja kan ini, mari kita lihat bagaimana kegiatan awal rutinnya. Jadi kegiatan awal rutin ditujukan untuk membangun pembelajaran yang positif dan mempersiapkan murid untuk melakukan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Di sini penting sekali pendahuluannya ini dilakukan dengan cara teknik stop. Jadi
berdoa dalam hati bisa, menerapkan teknik bernapas, minum segelas teh hangat. Ini gurunya dulu yang melakukan itu kan ya. Dan ada beberapa hal alternatif yang bisa dilakukan oleh murid-muridnya. Bisa jadi dia berdoa, latihan bernapas, atau bisa melakukan mendengarkan lagu tadi. Karena pada saat anak pertama kali masuk ke dalam kelas, itu kan dia dari luar. Kita tidak tahu apa yang terjadi di rumahnya, di perjalanan gitu kan, dan itu akan menentukan dia akan bersikap seperti apa. Kalau misalnya kita salah dikit ya kan, habislah kita tuh maksudnya adalah seharian dia akan bad mood. Kalau bad mood udah nggak bener deh. Nah, bisa membacakan cerita pendek, mendongeng, mendengarkan musik instrumental, menyanyikan lagu bersama. Ini penting. Kalau kadang-kadang kita berpikir bahwa oh nggak bisa Bu, ini pelajarannya banyak banget, ini materinya susah banget. Ngabisin waktu 5 menit, lumayan 5 menit buat ngerjain soal. Luangkanlah 5 menit untuk mengembalikan atau anak-anak ini belajar mengendalikan si emosinya. Itu penting sekali kalau saya ya. Mendingan 15 menit saya habisin, tapi anak ini jadi kondusif. Daripada saya mulai langsung, tapi ke belakangnya nggak benar, misalnya itu. Nah, referensi tambahannya ada banyak sekali referensinya. Nanti Bapak Ibu juga bisa buka semua referensinya di PPT ini juga ada, boleh Bapak Ibu lihat. Bisa juga memberikan waktu 2 menit untuk berbincang-bincang dengan teman sebangku atau duduk di depan atau di sebelahnya. Kita kasih kesempatan bahkan untuk mereka berbincang-bincang kepada temannya sebelah kanan, sebelah kiri, depan ataupun belakang. Itu yang bisa dilakukan. Nah, bisa menggunakan permainan. Bu, anak SMP, SMA mah udah nggak perlu Bu main-main. Mereka mah langsung harus kuis, ngerjain soal. Penting, ini buat mereka materi ini luar biasa beratnya. Guru dapat mengajak murid mengingat kembali pengetahuan sebelumnya dengan kuis. Kuisnya seperti apa? Bapak Ibu kan tahu sendiri ya, kuis yang seperti apa kalau misalnya kita kuliah atau sekolah zaman dulu tuh kalau misalnya dosennya, gurunya udah bilang kuis gitu kan kita langsung mengkeret. Tapi kalau misalnya anak-anak udah tahu kuisnya itu adalah sesuatu yang menarik, kita bikin games gitu kan. Nah, itu akan mengembalikan dia fokus kepada pembelajarannya yang akan kita lakukan. Kegiatan inti yang dilakukan pakai think, write, share. Think, write, share ini adalah kita akan berpikir, lalu kita nulis, lalu kita share kepada teman yang ada di sebelah kita ataupun yang ada di depan kita. Itu bisa dilakukan. Dan ternyata di situ kita sedang melatih kesadaran sosialnya karena kita juga memberi apresiasi bagi usaha yang telah mereka lakukan untuk mengingat kembali pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Mari kita lihat lagi. Saya go through bentar aja ya. Wah, udah 13.17. Meminta murid untuk membantu, misalnya membantu anak ini mengembangkan kesadaran sosial dan keterampilan berelasi. Di sini mereka bekerja sama, kemudian mereka bernegosiasi dengan orang lain. Ada games-gamesnya. Mungkin Bapak Ibu boleh baca sendiri nanti. Ada pertanyaan pemandu pada refleksi. Mana bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Strategi apa yang kamu gunakan? Wah, ternyata ini lihat nih warnanya beda ya. Ada 1, 2, 3 kompetensi sosial emosional yang dilatihkan di sini hanya dengan kita memberi pertanyaan refleksi yang tepat buat anak-anak ini. Kalau Bapak Ibu butuh contoh checklistnya seperti apa, tinggal diklik, nanti akan muncul semua ya. Udah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu contohnya. Dari kita go through sebentar aja. Nanti Bapak Ibu boleh lihat sendiri. Nah, sekarang pasti pertanyaannya gini, Bu mau dong itu linknya. Mau dong Bu PPT-nya itu kapan dikasih ya? Nanti pasti akan diberikan. Kan benar, mohon di-share materi atau Pak. Pasti Pak akan diberikan. Tapi minta tolong ya, ada salah satu yang WA ke saya, nanti saya akan berikan nomor WA saya. Ntar dulu, saya lanjutin. Ada referensi tambahan bahkan yang bisa Bapak Ibu tonton, Bapak Ibu lihat, apa itu mindfulness, the science of mindfulness,
Lalu di sini ada strategi 5 KSE di bagian mulai dari diri. Kemudian ada 21 ide pembelajaran sosial emosional sepanjang hari di dalam kelas. Kalau Bapak Ibu buka ini semua, ini akan jadi ide tambahan buat Bapak Ibu. Izin Ibu, izin. Ya, Eh, Pak. boleh ditampilkan ulang enggak Ibu? Artinya biar saya bisa lihat di mana posisi 5 kompetensi yang ditampilkan di sana. Apa 5 nih Pak? RPP? di RPP-nya di RPP-nya. Kira-kira di mana sih diselipkan Oke, kelima baik. KSE yang ada Mari. itu biar bisa saya lihat dengan jelas. Mari kita lihat. Pertama, di pendahuluan. Di pendahuluan udah ada kompetensi sosial emosional yang kesadaran diri dan pengelolaan diri. Ini sudah kita latihkan. Tanpa kita bilang bahwa sekarang kita akan melatih sosial emosional kita ya. Tanpa kita bilang gitu kan ya. Tapi kita mengajak mereka untuk melakukan stop, baca, ngobrol sama temennya, atau berbincang sama temennya. Itu di kegiatan awal. Di permainan, di kegiatan awal ada kesadaran diri, ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, bahkan dilatihkan. Di kegiatan intinya, apa yang, diulang lagi sekali Bu, apa yang bisa dilatihkan di sana Ibu, di kesadaran dirinya itu? di kesadaran diri nih Pak, pada saat kita bilang bahwa kita akan meminta feedback tentang apa yang dapat dilakukan untuk membuat kuis yang lebih baik lagi. Usaha guru menanyakan umpan balik pada murid dan melibatkan murid dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Di sini kesadaran diri anaknya kan ya, dia melatih, dia mengetahui emosinya dia seperti apa, dia tahu apa yang akan dia lakukan. Misalnya dia bilang, "Bu, ya ampun Bu, ini kuisnya jelek banget," gitu kan ya. Tapi kan itu kan emosinya dia kan ya, dia nggak suka dengan kuis itu. "Bu, ini kuisnya menurut saya," gitu kan. Dia akan berlatih tuh gimana cara bicara yang baik juga. Dan gurunya minta umpan balik. Menurut kamu kuis yang lebih baik itu seperti apa ya? Jadi di sini dia pun belajar mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pada saat dia ngasih umpan balik ke gurunya yang nggak sekedar komplain doang, "Ilah Pak, susah amat ini, soalnya yang bener aja, belajar aja belum, Bapak udah ngeluarin," gitu. Tapi ya kembali lagi kan ya, dia berarti harus bisa mengelola kan ya, mengelola bahkan emosinya juga, mengelola diri. Itu Pak, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dia akhirnya bisa mampu belajar. Saya akan memutuskan atau untuk ngomong ke Bapak untuk ngasih umpan balik yang seperti apa, kuis yang bagus tuh kayak apa. Itu. Ibu, Ya. izin. Monggo, silakan. Ini kalau saya tidak secepat teman-teman mungkin ya membaca ini, kebetulan banyak banget ini. Biasanya saya bikin RPP simpel-simpel gitu. Mohon berkenan Ibu di-share sekalian ini contoh RPP-nya gitu. Emang udah di-share, Bu. Tenang, Bu. Itu semua link RPP-nya ada di PPT nanti ya. PPT-nya nanti yang akan di-share. Jadi Bapak Ibu boleh tinggal klik langsung. Makasih Bu ya. Oke, gitu. Pak Kadek Ardiana boleh saya tutup udah? Saya balik ke ini. Oke deh Bu, oke deh nanti saya pelajari deh Bu. Betul. Nih kalau misalnya Bapak lihat di sini sudah dikasih lihat gitu kan ya. Dikasih lihat kira-kira ini nih kita lagi melatih kompetensi anak yang mana. Dengan kita bikin pertanyaan, menurutmu apakah penting kita mempelajari bilangan bulat ini? Pada saat kita bertanya seperti itu tuh anak sedang belajar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu. Jadi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu ya nggak berarti bahwa kamu mukul anak itu berarti kamu harus bertanggung jawab. Coba itu obatin, bukan, ya kan ya nggak sekedar seperti itu dari hal-hal yang kecil dulu. Itu adalah keputusan yang bertanggung jawab. Jadi kita membiasakan anak-anak ini untuk memutuskan sesuatu yang bertanggung jawab mulai dari hal yang kecil dulu. Ya sesederhana tadi, dia memutuskan apakah saya akan manjat pohon atau tidak. Apakah gini Miss, Ibu? Oh iya, lanjut aja. Bentar ya Pak, kita lanjut. Menarik sekali sebenarnya Ibu, Iya, sangat betul. menarik sekali. Dulu. Ini dikit lagi kok, nanti kita akan tanya jawab lagi ya. Dan oh ya udah selesai deng Pak.
Baiklah, mari kita tanya jawab dulu sebelum yang refleksi penutupnya ya. Kita tanya jawab dulu. Saya ini. Ya, silakan. Selain Pak Kadek Ardiana, mungkin ada yang mau mengelaborasi dari pertanyaannya Pak Kadek Ardiana, boleh